Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Para jemaah sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan hal yang berkaitan dengan tradisi tahlil atau tahlilan yang kita baca. Ada beberapa penjelasan berkaitan dengan siapa penyusun tahlil itu. Ada yang menyampaikan adalah Sayyid Abdullah bin Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau ini wafat 1132 Hijriah. Dan beliau termasuk pengarang Ratibul Haddad. Ada yang juga menyampaikan bahwasanya yang menyusun adalah Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Beliau wafat 1177 Hijriah. Ya, beliau itu adalah penyusun daripada kitab sholawat yang dikenal di kalangan warga Nahdlatul Ulama, yakni kitab Barzanji, pengarang kitab Maulid Barzanji. Di dalam tahlil, kalau kita sudah biasa mengamalkan maklum, susunannya itu ada Fatihah, ada baca kulhu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, Fatihah lagi, kemudian alif lam mim, ayat kursi, sampai akhir daripada surat Al-Baqarah. Dan seterusnya. Dirangkai dengan kalimat tahlil la ilaha illallah, ada istighfar, ada subhanallah, dan kalimat-kalimat zikir yang lain. Ini adalah semua amaliyah-amaliyah yang baik. Semuanya itu berisi kalimat-kalimat thayyibah, di mana akhir daripada semua itu diinginkan agar pahalanya bisa disampaikan kepada almarhum dan almarhumah, orang yang sudah wafat. Berkaitan dengan menghadiahkan Fatihah, yakni menghadiahkan pahala Fatihah yang kita baca. Misalnya di dalam kitab Al-Fatawil Fiqhiyah Al-Kubra, juz 3 halaman 165. Ini berkaitan dengan jika ada orang membaca Fatihah lalu dihadiahkan kepada ahli kubur. Dihadiahkan pahalanya kepada ahli kubur. Misalnya namanya Umar bin Abdullah, namanya misalnya Zaid bin Hasan. Dihadiahkan kepada mereka, almarhum dan almarhumah yang sudah wafat. Nah, ini jika ada orang baca Fatihah lalu dihadiahkan ke ahli kubur, apa Fatihah itu dibagi atau diberi sempurna? Ya, ini mau memfatwakan kedua. Jadi, dan inilah yang sesuai dengan luasnya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di dalam kitab tersebut disebutkan wasu'ilah nafallahu bihi amman marra biqabri maqbaratin. Ada orang yang jalan di satu kuburan, kemudian faqara al-Fatihah, membaca Fatihah. Wa ahdaha lahum, menghadiahkan kepada mereka yang ada di dalam kubur tersebut. Fahal tuqsamu bainahum aw yasilu likulli minhum mithlu sawabiha kamilan. Jadi apakah Fatihah itu dibagi atau diberi sempurna, artinya sampai kepada mereka? Maka fa'ajabah, maka beliau menjawab biqaulihi afta jam'un bisani. Para ulama mayoritas itu memfatwakan dengan yang kedua. Artinya apa? Wa huwa allaki bisi'atil fadli, yakni sampainya pahala, dan ini sesuai dengan luasnya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kan luas anugerahnya. Ini berkaitan dengan Fatihah. Kemudian kita biasanya di dalam tahlil digabung dengan pembacaan Yasin. Para jemaah sekalian, secara khusus saya sampaikan bahwa barang siapa membaca di malam Jumat, yakni surat Al-Hamim
dan Ad-Dukhan dan surat Yasin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya di pagi hari. Man qara'a lailatal jum'ati, barang siapa membaca di malam Jumat surat Hamim, Ad-Dukhan, wa Yasin, asbaha maghfuran lah, maka di pagi harinya akan dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Beliau menilai hadis ini dhaif dari Abu Hurairah, juga oleh Abu Ya'la. Dan ini harus dicatat, dhaif itu artinya lemah dalam segi banyak hal, misalnya dari sisi sanadnya dan seterusnya. Tapi sebagai catatan bahwa mengamalkan hadis dhaif adalah boleh. Sekali lagi, mengamalkan hadis dhaif boleh, bukan hadis maudhu ya. Hadis dhaif adalah boleh, diperkuatkan lagi dengan hadis-hadis yang lainnya. Misalnya para jemaah sekalian, tradisi yasinan malam Jumat. Kalau ada yang mengatakan kok yasinan tok gitu, kan Quran yang lain banyak. Di sini memang ada secara khusus. Man qara'a surat Yasin, barang siapa membaca surat Yasin, was-saffat, dan surat as-saffat lailatul Jumat, di malam Jumat, a'tahu Allahu su'lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaannya, permohonannya, doanya. Ini di dalam kitab Faidul Qadir, juz 6 halaman 258. Bahkan para jemaah sekalian, kalau Ibnu Taimiyah menjadi panutan, maka kakeknya saja menyampaikan bahwa surat Yasin untuk orang yang wafat. Bagaimana? Malah dianjurkan, bacakanlah Yasin di depan orang-orang yang mati di antara kalian. Ini para jemaah. Iqra'u Yasin ala mautakum. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin terhadap orang yang mati. Ini dimaksud adalah baik orang yang sakaratul maut atau yang sudah wafat, yang sebelum dikubur ya, sebelum dikubur atau setelah dikubur. Fa ba'dal maut haqiqatun wa qablahu majaz. Jadi kalau kalimat bacakan Yasin kepada orang yang mati, baik yang mati itu sakaratul maut atau mati belum dikubur atau setelah dikubur. Banyak. Adapun misalnya fatwa Imam Ahmad, kalau tahlilannya bagaimana yang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian baca surat Qul hu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu fatwa Imam Ahmad ini. Di dalam kitab Matalib Ilmuha, itu juz 5 halaman 9, wa tustahabbu, dan disunatkan qiraatun membaca Al-Qur'an bi maqbaratin, di kuburan. Jadi dianjurkan baca Quran di kubur. Imam Ahmad berkata demikian, jika masuk kubur bacalah Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Hadiahkan kepada mereka yang sudah wafat, maka akan sampai. Katanya siapa? Kata Imam Ahmad di dalam kitab Matalib Ilmuha, juz 5 halaman 9. Para jemaah sekalian, bagaimana dengan bacaan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan awal dan akhir Al-Baqarah? Itu hadis riwayat At-Tabrani nomor hadis 15.833. Ini hadis hasan para jemaah sekalian, bahwa beliau dari Abdurrahman bin A'la, dari bapaknya, beliau menyampaikan, wahai anakku, jika aku mati nanti, katanya beliau, maka buatkanlah liang lahat. Liang lahat itu yang di sebelah sampingnya kuburan itu. Lalu bacakanlah di dekatku, di kepalaku, awal dan akhir dari surat Al-Baqarah. Yang kita baca itu. Dan seterusnya. Maka di sini dianjurkan untuk dibacakan akhir daripada surat Al-Baqarah itu. Ini di dalam hadis riwayat, sebab aku mendengar Sayyidina Rasulullah bersabda demikian. Terus ayat kursi Pak Kiai, ayat kursi termasuk. Ayat kursi termasuk. Termasuk apa? Fatwa Imam Ahmad menyampaikan, jika kalian masuk ke kubur maka bacalah ayat kursi. Ini dasarnya. Jadi Allahumma inna fadlahu li ahli al-maqabir. Beliau menyampaikan fadilahnya adalah diperuntukkan kepada ahli kubur. Termasuk rangkaiannya biasanya orang tahlilan itu adalah sedekah makanan untuk almarhum.
disedekahkan kepada tetangganya, kepada yang hadir untuk disuruh makan. Itu dianjurkan juga. Qalat wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dabashat fa yaqulu arsilha ila asdiqai Khadijah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menyembelih kambing, maka beliau menyampaikan, coba kirimin kepada teman-temannya Khadijah, maksudnya almarhumah. Qalat fa'aqdaquhu yauman. Aisyah berkata, saya memarahi Nabi ya. Saya memarahi Nabi. Ya kenapa sih kok Khadijah saja? Khadijah gitu. Karena Siti Aisyah kan istri yang baru, yang Siti Khadijah itu sudah wafat. Kok kenapa sih kok Khadijah gitu? Faqadahu yaman faqultu Khadijah. Khadijah, saya sudah diberi rezeki untuk mencintainya. Jadi nggak bisa saya menghilangkan Khadijah, katanya Sayyidina Rasulullah. Ini qad ruziqtu hubbaha, rawahu Muslim. Ini artinya apa? Rasulullah menganjurkan memberi makanan kepada orang yang sudah wafat atas nama orang yang wafat. Begitu para jemaah sekalian. Nah, selanjutnya para jemaah, adapun tradisi 7 hari, 40 hari, 100 hari dan haul itu malah dulu di sebagian negeri Arab itu diamalkan. Misalnya di dalam kitab Nihayatuz Zain itu disampaikan, waqad jarat adatin nas, biasa saat itu kebiasaan manusia mutasadduq anil maiti, bersedekah terhadap mayit yang sudah wafat di 3 harinya, kemudian di 7 harinya, kemudian di 20 hari, fi tamamil ashr wa fil arba'in, 40 hari kalau di Indonesia kan 3 hari, 7 hari dan 40 hari. Bahkan 100 hari, wa ba'da dzalika yaf'alu kulla sanah haulan fi yaumil maut. Dan bahkan setiap tahun wafatnya almarhum dan almarhumah itu seperti yang disampaikan oleh Syekhuna Yusuf As-Sambalawini di dalam kitab Nihayatuz Zain ini para jemaah sekalian. Bab wasiat karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Para jemaah sekalian, tradisi-tradisi semacam ini memang kita amalkan karena ada dasarnya gitu. Karena ada perintahnya. Dan semua berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis dan pandangan para ulama yang terpercaya. Misalnya kitab Ad-Dibat Syarah Sahih Muslim juz 2 halaman 490. Faidatun rawa Ahmad bin Hanbal fi Zuhdi wa Abu Nu'aim fil hayyah antawus innal mauta, sesungguhnya orang mati itu yuftanuna fi kuburhim, di dalam kuburnya itu mendapatkan ujian. Berapa hari? Sab'an, selama 7 hari. Fakanu, maka para sahabat senang itu yastahibbuna ayutimu anhum tilkal ayam, karena ada ujian-ujian maka dikasih makanan orang yang hidup itu. Untuk apa? Untuk memberi pertolongan kepada orang yang sudah wafat. Ini ayutimu anhum tilkal ayam, isnaduhu sahih walau hukmu raf'i. Artinya para jemaah sekalian, tradisi kita mendoakan almarhum dan almarhum selama 7 hari itu dasarnya ada, bukan ngarang-ngarang. Ini para jemaah sekalian. Bahkan kalau kita secara umum saja menentukan hari untuk kita berbuat baik atau berzikir atau baca Quran, ditentukan ayatnya, ditentukan harinya, dengan hanya sekedar karena kita cinta, kita menyesuaikan waktu, itu ya nggak apa-apa. Tidak dilarang di dalam agama. Demikian mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum jami'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.